Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian. Nah, oke teman-teman, jadi di konter saya ini sedang hujan, di wilayah konter saya sedang hujan. Maka dari itu saya di sini akan berbagi pengalaman saja atau tentang usaha-usaha konter yang pernah saya alami. Nah, jadi ini suasana di konter saya pada waktu malam hari. Ini jam setengah 9. Suasananya sangat sepi sekali karena hujan yang tak kunjung berhenti dari pagi terus tadi berhenti juga sih, berhenti terus hujan lagi, terus berhenti lagi, terus hujan lagi. Nah, jadi di sini saya akan berbagi informasi saja kepada teman-teman semua. Harap disimak tentang informasi yang saya berikan ini. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan berbagi informasi tentang hal sepele yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha konter. Nah, jadi hal sepele ini bisa membuat konter Anda tidak bisa berkembang. Nah, jadi untuk teman-teman nih yang belum tahu hal-hal sepele atau hal-hal yang sangat rendah atau hal-hal yang seperti apalah intinya yang membuat konter kita tidak bisa berkembang, di sini saya akan menjelaskan untuk teman-teman semua karena di sini saya baru mendapatkan ilmu baru juga, dan di sini saya akan men-sharing semua pengalaman yang saya dapatkan ketika merintis usaha konter. Nah, jadi jika teman-teman belum tahu, silakan ditonton videonya sampai habis, dan apabila video ini bisa bermanfaat, klik tombol subscribe-nya, klik like dan share agar semua orang-orang bisa mengetahui, terutama untuk pengusaha konter. Nah, jadi di video kali ini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya share pengalaman saja. Nah, oke teman-teman, gak usah lama-lama, saya akan melanjutkan saja. Oke teman-teman, baik, di sini saya akan melanjutkan saja hal sepele yang tidak boleh kita lakukan dan tidak akan berkembang juga konter kita apabila kita melakukan hal sepele ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Untuk yang pertama itu yaitu pelayanan yang buruk, pelayanan yang tidak sopan, pelayanan yang tidak jujur, dan pelayanan yang cuek, jutek, dan lain-lain. Nah, jadi untuk yang pertama itu jangan sampai ada di diri teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mencontohkan juga pelayanan yang buruk, pelayanan yang tidak sopan, dan pelayanan yang cuek dan jutek. Oke teman-teman, ini dia contoh video yang saya berikan. Ini beli. Bentar. Mbak, ada paketan Smartfren nggak Mbak? Yang berapa giga? Adanya yang berapa GB Mbak? Tuh. Yang 2,5, yang unlimited, yang 4 GB, 10 GB. Mbak, itu kalau yang 10 GB berapa ya? Ini di sini nih ada nih. Lihat aja di sini nih. Ini pembagiannya di sini semua ya. Oh, ini saya lihat-lihat dulu ya Mbak. Saya yang 10 GB aja nih, voucher yang 10 GB Mbak. Berapa? Satu aja sih buat adik sekolah belajar online. Baik, ini tapi saya nggak ngerti cara masukinnya. HP-nya bawa gak? HP-nya di rumah lagi dicas. Ini aja nih, lihat di sini nih. Kan ada tuh caranya tuh, lewat SMS bisa, sama lewat telepon juga bisa. Nanti dibaca aja di sini, ada kok. Oh iya, kayak gitu ya Mbak ya. Ya udah Mbak, ini harganya berapa? 38.000. Saya satu deh. Ya Mbak. Nah, oke teman-teman, jadi itu contoh yang pertama hal yang tidak boleh dilakukan di usaha konter kita. Nah, jadi dengan adanya pelayanan kita yang jutek dan pelayanan kita kurang baik, pelanggan-pelanggan itu akan males untuk membeli di usaha konter kita. Nah, jadi kalau untuk teman-teman semua, jika pelayanannya masih seperti itu, silakan diubah secepat-cepatnya karena pelayanan tersebut tidak akan pernah bisa membuat
konter kita untuk berkembang, apalagi untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Oke teman-teman, lanjut untuk hal sepele yang kedua. Hal sepele yang kedua itu yaitu menyediakan barang-barang yang tidak berkualitas atau yang cepat rusak. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kita belanja di grosiran tuh, nah jadi kita memilih barangnya tuh yang tidak berkualitas. Saya sarankan jangan sampai counter Anda menyediakan barang-barang yang kurang bagus atau kurang berkualitas, karena hal sepele itu sangat berpengaruh besar terhadap suatu perkembangannya usaha counter kita. Jadi ketika kita menyediakan barang yang berkualitas atau barang yang baik dan bagus, pelanggan akan betah. Akan tetapi sebaliknya, jika kita menyediakan barang-barang yang tidak berkualitas dan cepat rusak, otomatis pelanggan akan kapok dan tidak akan pernah kembali lagi belanja di usaha counter kita. Nah, jadi untuk yang kedua itu adalah hal sepele yang kedua itu adalah menyediakan barang-barang yang tidak berkualitas, terutama untuk aksesoris handphone ya teman-teman. Jadi untuk aksesoris handphone, ketika kita ingin belanja, silakan dipilih-pilih dulu barang yang berkualitas yang mana, yang tidak berkualitas yang mana. Nah, jadi itu yang kedua. Oke teman-teman, lanjut untuk ke hal sepele yang ketiga. Nah, hal sepele yang ketiga itu yaitu kita memakai server pulsa yang kurang respon atau lambat dalam pengirimannya. Nah, jadi ketika teman-teman memakai server pulsa yang lambat pengirimannya, otomatis pelanggan itu akan bete dan pelanggan akan jenuh, dan pelanggan itu tidak akan pernah balik lagi ke counter kita. Nah, jadi contohnya seperti ini ya teman-teman. Beli apa mbak? Beli pulsa bang. Pulsa, ditulis aja. Ya, di situ aja. Yang 10 ya? Yang 10. Ya, udah mbak, udah saya kirim. HP-nya nggak dibawa tapi? Iya, nanti kalau itu Berapa bang? 12.000. Kasih ya bang. Ya. Abang, Apa mbak? bang pulsanya kok belum masuk sih? Belum masuk, sebentar saya cek dulu ya. Oh, lagi proses dulu kayak ini. Masih proses. Masih lama nggak? Ya, nggak tahu, nanti saya komplain dulu ke CS-nya ya kak. Karena saya lagi perlu nih, pengen handphone. Ya, udah sebentar. Iya, di sini masih proses tertulisnya kak. Ya, itu Tunggu saya beli sebentar, mau cepat. nggak? Ngapain aja deh, bisa nggak dibalikin? Ya udah deh kak, mau dibalikin. Iya, soalnya saya lagi perlu ini bang. Nggak apa-apa. Apa? Ya bang ya, maaf. Yuk. Oke teman-teman, jadi itulah hal sepele yang nomor 3. Jadi ketika kita memakai server pulsa yang lambat pengirimannya, CS-nya juga no respon, CS-nya no responnya itu sangat lambat sekali, otomatis pelanggan akan kecewa. Contohnya seperti tadi ya teman-teman, pelanggan meminta untuk mengembalikan uangnya karena dia sangat buru-buru untuk memakai pulsa tersebut. Jadi kalau setiap hari ada pelanggan yang seperti itu, otomatis counter kita itu akan mengalami kerugian. Nah, jangankan untuk berkembang, untuk lebih maju dikit saja itu tidak akan pernah bisa karena kita salah memakai server pulsa. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman yang masih memakai server pulsa yang lambat, silahkan diganti yang lebih cepat agar pelanggan nyaman ketika belanja di usaha counter kita. Nah, oke teman-teman, jadi itulah tips-tips atau informasi yang saya berikan yang hal yang membuat counter kita itu susah berkembang. Nah, jadi semuanya itu tadi sudah saya contohkan. Jadi hal itulah yang tidak akan pernah membuat counter kita berkembang. Padahal hal itu hanya masalah sepele saja teman-teman, hanya sepele, tapi berpengaruh besar untuk suatu kesuksesan atau perkembangan usaha counter kita. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini,
Semoga bisa bermanfaat dan syukur alhamdulillah apabila bisa ditiru. Jadi ketika tidak ditiru juga tidak apa-apa. Jadi tujuan saya di sini hanya berbagi informasi dan sharing pengalaman saya saja. Nah, oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam pembuatan video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.